Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Titik Nurhidayah, bisa dipanggil Ibu Titik. Ibu akan mengajar PPKN di kelas ini mulai hari ini dan selanjutnya. Untuk materi bab pertama pada semester 2 adalah berjudul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, di mana pada bab ini terdiri dari 3 subbab, yaitu 1. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ketiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia sebelum masa kebangkitan nasional atau sebelum tahun 1908. Jadi, pada masa ini dimulai dari suatu peristiwa, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel atau zaman sekarang bisa disebut dengan pasar dunia. Nah, yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi Timur, kemudian pada saat itu jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani atau ke tangan Turki. Oleh karenanya, dengan peristiwa ini memulailah untuk perubahan besar bagi peradaban manusia. Nah, setelahnya dari Kesultanan Utsmani atau dari tangan Turki yang menguasai pasar dunia, yaitu Konstantinopel, di sini melarang perdagangan dari Eropa, atau bisa disebut mereka memonopoli perdagangan di situ. Akhirnya bangsa Eropa berusaha keras untuk mencari cara lain untuk bisa berdagang ke Asia. Akhirnya mereka berlayar dan mereka bertemu atau mereka turun di Indonesia pada waktu itu. Diawali dari Portugis tahun 1509. Jadi pada tahun 1509 Portugis tiba di Malaka untuk menjalin perdagangan dengan penguasanya. Namun pada waktu itu Serikat Dagang Islam yang ada di kota tersebut meyakinkan Malaka bahwa Portugis merupakan ancaman. Akhirnya terjadi peperangan. Nah, jadi peristiwa jatuhnya Konstantinopel bisa disebut dengan yang memulailah mereka berdatangan ke wilayah Indonesia. Selanjutnya tahun 1511, yaitu Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dari Portugis menuju Malaka. Tahu Malaka di mana? Ya, Malaka itu Selat Malaka, ada di antara Sumatera dan juga Malaysia, untuk menguasai rempah-rempah di sana. Tahun 1512 Portugis tiba di Maluku. Kondisi kerajaan Ternate dan Tidore sedang bertikai dan dimanfaatkan untuk memonopoli perdagangan di Ternate. Selanjutnya Portugis Spanyol. Kedatangan Portugis juga ternyata dibarengi dengan kedatangan Spanyol
yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah sehingga terjadi persaingan dengan Portugis. Selanjutnya kedatangan VOC. Kenapa di sini disebut VOC? Ini adalah sebuah nama untuk kongsi dagang. Apa itu kongsi dagang? Kongsi dagang itu adalah terdiri dari beberapa pedagang yang bersatu membentuk sebuah organisasi dagang yang bertujuannya adalah untuk memonopoli di Indonesia. Jadi, kisah ini adalah awal dari penderitaan bangsa Indonesia yang dimulai dari bangsa Eropa yang ingin mencari rempah-rempah di Indonesia tapi dengan cara memonopoli. Nah, apa yang dilakukan VOC terhadap Indonesia? Mereka datang ke Indonesia dalam rangka untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dengan cara apa? Ya, mereka melakukannya dengan politik adu domba. Kemudian, dengan politik adu dombanya, VOC berhasil menguasai beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian, selang beberapa tahun atau beberapa ratus tahun ya, VOC runtuh. Mengapa? Karena banyaknya pejabat VOC yang korupsi, menyebabkan hutang VOC semakin banyak sehingga VOC sendiri bangkrut dan gulung tikar. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 dinyatakan bubar. Semua utang VOC dialihkan ke pemerintah Belanda. Jadi VOC itu adalah sebuah kongsi dagang dari Belanda. Karena bangkrut maka diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, dari sini awal penjajahan dari pemerintah Belanda. Nah, ini ada beberapa orang yang dianggap sangat kejam dalam pemerintahannya di Indonesia. Yang pertama adalah pemerintahan Daendels. Beliau memerintah tahun 1808 hingga 1811. Kerja paksa atau rodi ini adalah sebuah sistem yang diperintahkan oleh Gubernur Daendels, namanya kerja rodi atau kerja paksa, guna membangun jalan sepanjang Anyer Panarukan untuk kepentingan militer. Kebijakan ini membuat rakyat sangat menderita. Jadi rakyat dipaksa untuk kerja rodi dengan diberikan makan yang sedikit apa adanya dan juga diberikan pakaian yang apa adanya. Kemudian selanjutnya Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830 hingga 1834. Pada pemerintahannya menerapkan sistem kultur stelsel. Apa itu? Yaitu tanam paksa. Jadi beliau mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah Belanda dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Seperti itu. Jadi pada waktu itu rakyat Indonesia benar-benar menderita karena apa yang mereka tanam tidak bisa mereka nikmati, tapi harus diberikan kepada Belanda sehingga mereka harus makan apa adanya. Kemudian timbul perjuangan dari beberapa orang di setiap daerah karena merasa menderita atas penjajahan Belanda. Namun di sini perlawanannya bukan perlawanan dari seluruh rakyat Indonesia, namun dari beberapa daerah. Contohnya dari Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1640 hingga 1650 di Banten. Kemudian Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan tahun 1653 hingga 1669.
Selanjutnya Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah tahun 1825 hingga 1830. Meskipun dalam perjuangannya bersifat kedaerahan, tapi mereka sudah berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Belanda. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang ternyata memberikan rasa simpati terhadap penderitaan bangsa Indonesia, yaitu dari tokoh Belanda yang berani untuk berbicara mengenai memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu dari tokoh pendeta dan negarawan asal Belanda, yaitu Baron van Houwel. Selama bertugas di Batavia yang saat ini menjadi namanya Jakarta, pada tahun 1848 ia kerap memprotes kebijakan Belanda yang dianggap tidak pro rakyat. Baron juga menolak program tanam paksa yang diterapkan Belanda. Ia konsisten berjuang demi kesejahteraan rakyat pribumi. Akibat yang dilakukan oleh Baron sempat diusir oleh pemerintah Belanda karena dianggap radikal. Selanjutnya Edward Douwes-Dekker alias Multatuli, termasuk tokoh Belanda yang memberikan sumbangsih besar terhadap rakyat Indonesia. Salah satu cara beliau adalah dengan menuliskan penderitaan rakyat Indonesia dalam buku yang berjudul Max Havelaar. Buku tersebut mengangkat ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan kolonial yang bekerja sama dengan Bupati Kertanegara terhadap warga Kabupaten Lebak di Banten. Selanjutnya ada tokoh Belanda yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Namanya adalah Mr. Van Deventer, yang terdiri dari edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Belanda menerapkan politik balas budi tersebut. Yang pertama irigasi, yaitu dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Yang kedua edukasi, bertujuan untuk menyediakan tenaga yang terampil dan juga murah. Yang ketiga transmigrasi, yaitu pemerataan penduduk di Pulau Jawa dan Madura. Selain itu juga kawasan perkebunan yang begitu luas di Pulau Jawa tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang semakin sempit. Nah, akhirnya orang-orang juga ditransmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, seperti itu. Program balas budi atau program politik balas budi tersebut memiliki dampak yang positif yang cukup besar ternyata. Di antaranya adalah muncul masyarakat yang terdidik dengan program edukasi tadi dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan sadar akan nasib bangsanya. Selanjutnya menjadi tokoh kebangkitan nasional yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Demikian pembelajaran bab 1. Selanjutnya silahkan mengerjakan tugas. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan 6 perjuangan kedaerahan yang dilakukan bangsa Indonesia. Silahkan disebutkan tahunnya berapa, namanya, dan juga tempat perjuangannya ada di daerah mana. Kemudian yang kedua, dari peristiwa runtuhnya VOC, pelajaran apa yang bisa kita petik? Kemudian pelajaran apa yang bisa kita petik dari perjuangan tokoh Belanda yang membantu bangsa Indonesia juga, misalnya bisa toleransi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa kesempatan yang diberikan Belanda dalam politik balas budi.
Jadi ketika ada kesempatan dari politik balas budi kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, pelajaran apa yang bisa kita petik? Misal memanfaatkan kesempatan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.